celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna atau tidak akan berfaedah bagi dia hartanya, demikian juga apa yang diusahakannya. Sayasla naran dzata lahab. Nanti dia akan masuk neraka yang bernyala-nyala. Wa imra'atuhu, demikian juga istrinya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar, fi jidha hablum min masad, di lehernya ada tali dari serabut neraka. Ibu-ibu, surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, demikian dinamakan dari surat ini. Ibu-ibu, dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu ada dia surat yang punya dia bukan hanya satu nama. Seperti ini, ada yang menyebut surat Al-Lahab, ya, ada yang menyebut surat Al-Masad, ya. Saya contohkan juga ada surat Al-Mu'min. Nama lain dari surat Al-Mu'min adalah surat Ghafir. Perhatikanlah, jadi dari surat-surat Al-Quran itu punya nama yang lain. Ibu-ibu, surat Al-Lahab artinya bernyala, menggambarkan nyala api neraka. Al-Masad itu adalah serabut dari jalinan yang dibuat oleh orang Arab ketika itu. Ibu-ibu, pertama sekali terkait dengan surat Al-Lahab ini, banyak peristiwa yang diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya terkait dengan bagaimana dengan turunnya surat Al-Lahab ini. Ibu-ibu, dijelaskan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan agama. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan perintah untuk menyampaikan ajaran agama secara terus terang, maka Nabi memberanikan diri. Karena semula Nabi dalam menyampaikan agama berdakwah hanya dengan bisik-bisik, dengan diam-diam, karena dia takut kalau orang dikagetkan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Setelah Nabi merasa cukup banyak orang yang beriman kepadanya, maka Nabi SAW memberanikan diri, karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun kamu, ya, berikan peringatan kepada orang-orang. Maka ketika sudah mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah dengan secara terus terang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberanikan diri. Nabi kemudian naik ke atas suatu bukit dan kemudian menghimbau orang-orang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia naik ke atas suatu bukit, kemudian Nabi meneriakkan, mengatakan, Ya Sabaha, kata Nabi. Artinya kalau secara bebas, selamat pagi, semoga pagi kalian baik. Kemudian karena Nabi yang berteriak mengatakan seperti itu, fajtama'at ilaihi Quraisy. Orang-orang Quraisy berkumpul mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan kepada orang-orang banyak yang sudah berkumpul di hadapannya, kata Nabi, Ara'aytum in haddathtukum annal aduwa musbihukum aw musikum akuntum tusaddiquni.
Bagaimana menurut kalian kalau aku menceritakan kepada kalian bahwasanya besok pagi ada musuh yang akan menyerang kalian, atau besok sore ada musuh yang akan menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Orang-orang ketika itu mengatakan nah, iya, karena selama ini mereka mengenal Nabi dengan Al-Amin, seorang yang sangat dipercaya dan tidak pernah Nabi berbohong. Kemudian Nabi SAW ketika itu mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabin syadid. Saya ini adalah orang yang memperingatkan kalian, di hadapan saya ada siksa yang demikian sangat berat bagi orang yang tidak mau beriman kepada saya. Lantas ada seseorang mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'ilal yawm an hadha jama'atana. Muhammad, celaka kamu sepanjang hari ini. Apa untuk ini kau kumpulkan kami? Ibu-ibu yang saya muliakan, orang-orang ketika itu melihat kepada orang yang mengatakan kalimat seperti itu, ternyata itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab, nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Iya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman kandung Nabi. Iya, saudara dari ayah Nabi. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Abu Lahab yang mengatakan tabban laka sa'ilal yawm an hadza jama'atana. Muhammad, celaka kamu sepanjang hari ini. Apa untuk ini kau kumpulkan kami? Peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat Al-Lahab ini. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna, tidak akan berfaedah bagi dia hartanya. Demikian juga apa saja yang dia usahakan. Saya senang nanti dia akan masuk neraka yang demikian sangat bernyala-nyala. Wa ra'atuhu, demikian juga istrinya, hammalatul hatab, pembawa kayu bakar, fi jidiha hablum min masad, di lehernya ada tali yang terbuat dari serabut neraka. Turunlah ayat ini mengabadikan peristiwa tadi. Nah, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, setelah turun ayat ini, tampak betapa orang-orang Quraisy demikian benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian mereka menghalang-halangi Nabi di dalam menyampaikan agama, termasuk yang namanya Abu Lahab. Paman Nabi yang kita ketahui nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Seperti itulah. Nah, ibu-ibu, Nabi kendati pun dengan tantangan berat di dalam berdakwah selama di Mekah itu, Nabi selalu menyampaikan agama pada setiap kesempatan. Nabi menyampaikan agama. Pada waktu adanya pasar umpamanya, karena di Mekah itu ada pasar seperti pasar Ukaz, pasar Al-Madinah, demikian juga pasar Zulmajaz. Ada pasar-pasar yang diadakan di sekitar Mekah itu. Nabi selalu datang ke arah pasar-pasar itu karena orang-orang dari berbagai suku datang berjual beli di pasar-pasar yang ada. Nah, kesempatan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada setiap orang, setiap kabilah yang datang ke pasar itu, didakwahi oleh Nabi. Tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan agama, berdakwah kepada orang-orang yang ada, selalu saja diikuti oleh Abu Lahab. Diikuti oleh Abu Lahab.
Ketika Nabi datang kepada kabilah-kabilah yang ada, Nabi katakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kalian semua, hai kalian orang-orang, ucapkan la ilaha illallah, kalian pasti akan berhasil, menang. Nah, ketika Nabi mengatakan seperti itu, ada Abu Lahab di belakang yang mengatakan kepada orang-orang, innahu sabiqun kadhib. Dia itu sabiq, pembohong. Sabiq itu adalah orang yang berbeda dengan kebanyakan dari kaumnya. Kalau orang-orang Mekah itu pada menyembah berhala, Nabi tidak mau menyembah berhala, maka dikatakan dia itu sabiq. Itu dia. Demikian juga Abu Lahab ketika itu mengatakan kepada orang-orang, ayyuhan nas la yaghurrannakum hada an dinikum. Hei kalian semua, jangan kalian tertipu oleh orang ini dari agama kalian, wa dini abaikum, dan agama bapak-bapak kalian. Kalian akan mengakuinya, jangan dengar dia. Dalam riwayat lain disebutkan Abu Lahab itu mengatakan, ya ayyuhan nas la yaghurrannakum hada an dinikum fa innama yuridu an tatruku ibadatul Lat wal Uzza. Hei kalian semua, jangan kalian sampai tertipu oleh orang ini dari agama kalian yang ada. Dia ini ingin kalian itu meninggalkan penyembahan berhala Lat dan Uzza yang kalian sembah selama ini. Ibu-ibu, seperti itulah yang namanya Abu Lahab selalu mengikuti Nabi SAW. Ketika Nabi berdakwah menyampaikan agama, pasti saja yang namanya Abu Lahab menghalang-halangi Nabi SAW dengan kata-katanya seperti tadi. Dalam satu kesempatan lain Nabi mengatakan, ya Bani Fulan, ini Rasulullah ilaikum. Hei kalian Bani Fulan, nama suku atau kabilah yang ada, saya ini adalah Rasul Allah kepada kalian. Amurukum an ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Saya perintahkan kepada kalian agar kalian menyembah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa an tusaddiquni, kalian hendaknya percaya kepadaku. Wa tamna'uni, kalian bentengi saya. Hatta unafida 'anillahi ma ba'athani, sehingga saya bisa melaksanakan apa yang Allah mengutus saya dengannya. Setiap kali Nabi mengatakan seperti demikian, berdakwah mengajak orang untuk beriman, selalu saja di belakang Nabi ada Abu Lahab yang mengatakan kepada orang-orang, ya Bani Fulan, hada yuridu bikum an tasluhul Lat wal Uzza. Hei Bani Fulan, orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, dia itu ingin agar kalian meninggalkan tempat Lat dan Uzza yang selama ini kalian lakukan. Wa khulafakum minal jinni min Bani Malik bin Aqyas, demikian juga dari sekutu-sekutu kalian dari jin, dari Bani Malik bin Aqyas. Ila ma ja'ani minal bid'ah wad dalal, dia yang dibawanya itu adalah bid'ah dan kesesatan. Fala tasma'u lahu wa la tattabi'u, jangan kalian dengarkan dia, jangan kalian ikuti dia. Inilah yang terjadi ketika Nabi SAW menyampaikan agama, berdakwah, mengajak orang beriman, selalu diikuti oleh Abu Lahab. Ibu-ibu, itu yang diceritakan kepada kita. Nah, di dalam ayat ini kita melihat Allah mengatakan, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah mengatakan celakalah kedua tangan. Kedua tangan adalah yang demikian sangat kita pentingkan di dalam kehidupan kita. Kalau celaka kedua tangan, maka seseorang itu tidak akan bisa berbuat banyak. Ini secara hati-hati dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang gak punya tangan, dua-duanya gak ada umpamanya, ontong tangannya, dia kan gak bisa berbuat banyak karena kita segala sesuatunya pakai tangan.
Kata Allah, celaka kedua tangan Abu Lahab. Sebenarnya bukan hanya celaka kedua tangannya, semua yang ada pada diri Abu Lahab itu dia celaka. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata berikutnya, wa tab, dan celakalah dia. Iya. Jadi ada suatu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abu Lahab itu pasti celaka. Pasti celaka. Iya. Jadi Allah tegas mengatakan orang yang namanya Abu Lahab itu pasti celaka. Itu dengan kata-kata watab berikutnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna, tidak akan berfaedah bagi dia harta yang dimilikinya. Demikian juga apa yang dia usahakan dari berbagai usaha, termasuk anak-anaknya, termasuk usaha-usaha yang dilakukannya, gak guna. Ibu-ibu, terkait dengan ayat ini seperti yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata-kata ya Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayat ini yang Allah katakan gak guna harta yang dia miliki, gak guna apa saja yang dia usahakan dari berbagai yang dia usahakan, gak akan menyelamatkan dia, gak akan nolong dia. Ini ibu-ibu ceritanya seperti yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ketika Nabi SAW berdakwah menyampaikan agama. Ini yang namanya Abu Lahab bilang kepada orang-orang, katanya, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yawmal qiyamah min al-'adab bimali wa walad. Kata Abu Lahab, kalau memang apa yang dikatakan oleh keponakanku itu, anak saudara itu maksudnya Muhammad, kalau memang yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, nanti aku akan tebus diriku di hari kiamat dari siksa yang ada. Aku akan tebus dengan hartaku dan dengan anak-anakku. Aku tebus diriku kalau aku akan disiksa. Artinya Allah Subhanahu wa taala katakan, tidak akan bisa nolong dia, tidak akan bisa menyelamatkan dia, tidak akan berguna bagi dia, tidak akan bermanfaat bagi dia harta yang dimilikinya. Demikian juga anak-anak yang ada. Ibu-ibu, gambaran seperti ini selalu ada pada orang-orang kafir. Ingin kalau pada hari kiamat nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menebus diri dengan harta, ya, dengan anak, dengan siapa ingin menebus diri. Padahal waktu hari kiamat itu manusia sudah tidak punya apa-apa. Yang terbayang adalah apa yang ada di dalam kehidupan dunia, merasa punya, kaya, punya harta, banyak pengikut, banyak saudara. Ya, nanti saya tebus diri saya dari kiamat nanti. Ya ibu, gak akan bisa. Tidak bisa. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjikanna. Ya, seorang yang selalu berbuat dosa kafir waktu hidup di dunia, dia ingin kalau dia bisa menebus dirinya dari siksa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa dia akan tebus dirinya dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan semua yang dimilikinya, untuk bisa menyelamatkannya dari siksa yang ada. Gak bisa kata Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dia anggapan dari orang-orang kafir, termasuk yang namanya Abu Lahab. Ya, itu yang dia katakan, kalau sekiranya apa yang disampaikan oleh
Di hari kiamat nanti saya akan tebus diri saya dari sisa yang ada, saya tebus dengan anak saya tebus dengan anak-anak saya. Gak bisa. Makanya Allah katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bisa menolong dia, menyelamatkan dia, harta yang dimilikinya, demikian juga apa saja yang dia usahakan. Kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, sayasla naran dzata lahab. Dia pasti masuk neraka yang bernyala-nyala. Ibu-ibu, ini kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, orang yang namanya Abu Lahab, paman kandung Nabi, masuk neraka, dia pasti masuk neraka. Kita simpulkan, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama, ada orang yang kata Allah pasti masuk neraka, dia pasti masuk neraka. Di antaranya Abu Lahab, di antaranya Fir'aun, di antaranya istri Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, pasti masuk neraka. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah katakan dia pasti masuk neraka, dia pasti masuk neraka. Ini kan ketegasan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang Abu Lahab, sayasla naran dzata lahab. Ya, nanti dia pasti masuk neraka yang bernyala-nyala. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ada cerita yang mengatakan bahwasanya Abu Lahab itu nanti akan diringankan siksanya pada setiap hari Senin, karena katanya dia gembira ketika lahirnya Muhammad dahulu, dan itu diberitahu oleh budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Dan karena Suwaibah yang kasih tahu kepada dia bahwasanya ponakannya lahir Muhammad bin Abdullah, ya dia merdekakan Suwaibah karena kebaikannya seperti itu. Kata cerita, dia akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin. Cerita itu tidak berdasarkan hadis yang kuat. Hadis lemah, bahkan ada ulama yang mengatakan palsu. Tidak ada istilahnya orang kafir yang masuk neraka itu yang akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya. Jadi kalau dia mengatakan itu dia Abu Lahab itu, dia akan diringankan siksanya setiap hari Senin karena dia gembira dengan kelahiran keponakannya, karena setelah dia diberitahu oleh budaknya yang bernama Suwaibah, kemudian dia memerdekakan Suwaibah karena saking gembiranya. Dan apa yang dikatakan Abu Lahab gembira dengan kelahiran keponakannya Muhammad bin Abdullah ketika itu hanya bersifat kemanusiaan. Siapa yang gak gembira ketika dikasih tahu ponakanmu sudah lahir, sehat, selamat, alhamdulillah, kan gembira. Tapi buktinya dia menjadi musuh Nabi SAW, menjadi penghalang dia dari dakwah Nabi SAW. Makanya cerita yang mengatakan bahwasanya Abu Lahab akan diringankan siksanya setiap hari Senin di neraka nanti, itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya, karena ketegasan ayat yang memastikan bahwasanya dia pasti masuk neraka, dan neraka itu penuh dengan siksa. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, bukan hanya Abu Lahab masuk neraka, dan pasti kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang akan masuk neraka adalah istrinya, wa imra'atuhu, istri dari Abu Lahab. Ya, nama asli dari istri Abu Lahab adalah Arwa binti Harb bin Umayyah. Arwa binti Harb bin Umayyah
Dia Arwa ini adalah saudara dari Abu Sufyan yang musuh bebuyutan Nabi SAW dalam setiap perang yang terjadi. Cuma Abu Sufyan di akhir hayatnya masuk Islam, beriman kepada Nabi SAW, termasuk istrinya itu. Sementara yang namanya Arwa bin Harb bin Umayyah, saudara dari Abu Sufyan ini, sampai akhir hayatnya dia kafir. Arwa bin Harb dikenal dengan panggilan Ummu Jamil. Panggilannya Ummu Jamil. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ra'atu. Iya. Demikian juga istrinya, istri Abu Lahab yang dipanggil dengan Ummu Jamil. Nama aslinya Arwa bin Harb bin Umayyah. Masuk neraka juga. Kata Allah, dia itu hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Ibu, bapak yang saya muliakan, istilah hammalatul hatab, iya, membawa kayu bakar, ini adalah istilah yang ada di dalam kehidupan orang Arab. Yang dimaksud dengan pembawa kayu bakar, karena dia itu selalu berjalan dengan fitnah-fitnah. Iya, dengan fitnah-fitnah. Jadi yang namanya Ummu Jamil ini, istri dari Abu Lahab, selalu berjalan, dan di dalam dia berjalan berkeliling kepada orang-orang selalu memfitnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, seperti itu. Dan dia selalu mempengaruhi orang untuk tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang Arab mengistilahkan dia yang seperti itu sebagai pembawa kayu bakar. Nah, ini Bu, bapak yang saya muliakan, kejahatan dari Ummu Jamil atau istri dari Abu Lahab ini terlihat demikian sangat jelas. Dia seperti yang diceritakan oleh ahli sirah, selalu meletakkan duri-duri di dalam perjalanan yang akan dijalani oleh Nabi SAW. Jadi seperti itu. Duri-duri kalau sekarang ini seperti paku-paku umpamanya, beling-beling umpamanya, kaca apa namanya, yang akan dijalankan nanti. Ini dilakukan oleh yang namanya Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab ini. Bahkan diceritakan tentang dia, kanat laha qiladatan fakhirah. Dia punya kalung yang demikian sangat mewah, sangat mahal. Dia bilang tentang kalung yang dimilikinya, la unfiqannaha fi adawati Muhammad. Aku akan jual kalung ini untuk memusuhi Muhammad. Dia jual kalungnya yang mahal demi untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Keberadaan daripada istri Abu Lahab betul-betul benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala turun ayat ini, yang namanya Abu Lahab bersama dengan istrinya demikian sangat marah. Istrinya betul-betul sangat marah karena dia merasa dia dicaci maki oleh Nabi, dihinakan oleh Nabi dengan ayat Al-Lahab yang turun. Ini diceritakan ketika turun ayat Al-Lahab ini, yang namanya Ummu Jamil datang mencari Nabi SAW. Di tangannya ada batu yang akan dilemparkannya kepada Nabi SAW, dan dia teriak-teriak, karena dia sangat marah kepada Nabi dengan turunnya ayat ini. Waktu itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama dengan sahabat Abu Bakar di masjid di Makkah dekat Baitullah.
Ketika Abu Bakar melihat Ummu Jamil datang, Nabi yang ada di dekat ya Abu Bakar, oleh Abu Bakar dikatakan, ya Rasulullah, qad aqbalat wa ana akhafu alaik an tara. Ya Rasulullah, perempuan itu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab itu datang. Saya khawatir kalau dia lihat kamu. Kata Rasul SAW, innaha la tara. Dia tidak bisa dia melihat saya. Kemudian Nabi membaca ya beberapa potong ayat Al-Quran berlindung kepada Allah dari yang namanya Ummu Jamil yang datang marah-marah dengan batu yang ada di tangannya, ya, sampai kemudian dia datang berhadapan dengan Abu Bakar. Dia tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dekat Abu Bakar ketika itu. Padahal Nabi ada di dekat Abu Bakar, tapi dia tidak melihat karena Nabi tadi membaca potongan-potongan ayat Al-Quran berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari kejahatan yang akan dilakukan oleh Ummu Jamil terhadap Nabi. Dia bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, inni ukhbirtu anna sahibaka hajar. Abu Bakar, saya diberitahu temanmu Muhammad itu mencaci maki saya dengan turunnya ayat Allah. Kata Abu Bakar menjawab, la warabbi hadzal bait ma hajar. Tidak, demi Tuhan ini, Tuhan Baitullah ini, dia gak ada caci maki kamu. Kemudian dia itu berpaling balik, gak lihat Nabi yang ada di dekat Abu Bakar ketika itu. Iya, sambil marah-marah dia mengatakan, qad alimat Quraisy anni ibnu sayyidina. Orang-orang Quraisy tahu aku ini adalah anak pembesar mereka. Ya, dia kecewa karena tidak melihat Nabi. Padahal Nabi ada di dekat Abu Bakar. Dia pulang. Dan memang seperti itulah yang dikatakan oleh ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Isra pada ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Apabila engkau membaca Al-Quran, kami jadikan antara engkau dengan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu ada pembatas yang menutup. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan di dalam peristiwa itu, Nabi yang ada di dekat Abu Bakar tidak terlihat oleh Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Nah, ibu-ibu, seperti demikian gambaran kemarahan istri dari Abu Lahab. Dua-duanya betul-betul marah, betul-betul benci dengan turunnya ayat surat Al-Lahab ini. Ibu-ibu, adalah dua putri Nabi, Ruqayyah dan Kulthum, sudah dilamar oleh kedua putra Abu Lahab. Yang satu namanya Utbah, yang satu lagi namanya Utaibah. Ini dua anak Abu Lahab. Ketika turun ayat Al-Lahab ini, betapa marahnya Abu Lahab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang anak Nabi sudah dilamar, akhirnya disuruh untuk dilepas. Gak boleh. Saking marahnya dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau anaknya yang bernama Utbah dan Utaibah menikah dengan putri Nabi. Utbah yang sudah melamar Ruqayyah, sementara yang Utaibah sudah melamar Ummu Kulthum untuk dijadikan istri. Dengan turun ayat ini oleh Abu Lahab disuruh lepas, gak jadi. Padahal sudah dilamar, sudah janjian untuk menikah, tapi karena merasa dihina dengan turunnya ayat Al-Lahab ini, akhirnya putri Nabi
dilepas. Ruqayyah dan Ummu Kulsum tidak jadi bersuamikan putra Abu Lahab. Ruqayyah gak jadi bersuamikan Utbah. Ummu Kulsum gak jadi bersuamikan Utaibah. Akhirnya Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Meninggal Ruqayyah digantikan oleh adiknya Ummu Kulsum, sehingga yang namanya Utsman bin Affan beristrikan 2 putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Inilah yang diceritakan kepada kita. Marah betul yang namanya Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil, sehingga seharusnya anaknya menikah dengan putri Nabi, gak jadi. Ibu-ibu, seperti demikian. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Ummu Jamil, dia yang pembawa kayu bakar, fi jidiha hablum min masad. Di lehernya nanti ada tali dari serabut neraka, yang menyiksa dia di dalam neraka, karena dia waktu di dunia mendukung suaminya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalang-halangi dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, apa yang dikatakan oleh Allah tentang suami istri ini, Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil, dua-duanya masuk neraka, dua-duanya pasti celaka. Memang iya, karena sampai akhir hayatnya kedua suami istri ini meninggal dalam keadaan kafir. Makanya dipastikan dua-duanya masuk neraka. Ibu, yang namanya Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab ini, matinya tercekik tali, terikat tali di lehernya. Ini Ummu Jamil. Jadi dia mati tercekik tali, dan nanti di dalam neraka dia akan tercekik dengan tali yang terbuat dari serabut api neraka. Ini tentang Ummu Jamil. Sementara Abu Lahab mati, dia mati karena bisul. Ceritanya, ibu-ibu, yang namanya Abu Lahab ini, dia menyiksa seorang budak dari Abbas bin Abdul Muttalib yang namanya Abu Rafi. Karena Abu Rafi ini demikian gembira waktu dalam perang Badar, diberitakan pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkan pasukan orang-orang musyrik Mekah, dan orang-orang cerita bahwasanya bersama Nabi ada pasukan yang demikian sangat kuat, sangat gesit, dan yang namanya Abu Rafi bilang itu pasukan malaikat. Dia bilang seperti itu. Ternyata yang namanya Abu Lahab marah betul dengan Abu Rafi, budak dari Abbas bin Abdul Muttalib, dipukulinya. Nah, kebetulan ketika itu di dekat Abu Rafi ada Ummu Fadl. Ummu Fadl ini adalah saudara dari istri Nabi yang bernama Maimunah. Panggilannya Ummu Fadl. Ketika melihat Abu Rafi ini dipukuli oleh Abu Lahab, dia kejar, dia ambil kayu, dipukulnya Abu Lahab ini. Beraninya Ummu Fadl ini mukul Abu Lahab yang mukuli budak dari Abbas yang bernama Abu Rafi. Katanya istad'aftahu an-ghaba'an sayyidu, kamu aniaya dia ketika tuannya tidak ada. Akhirnya Abu Lahab lari setelah dia luka-luka karena pukulan kayu dari Ummu Fadl. Akhirnya dia terkena bisul, dan bisul itulah yang mematikan
Ibu-ibu, yang namanya Abu Lahab, dia meninggal dunia karena penyakit bisul yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang lain-lain dari tokoh Quraisy yang melawan Nabi SAW pada waktu di Mekah itu banyak yang tewas di dalam perang Badar, seperti Abu Jahal umpamanya dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya, banyak yang tewas di dalam perang Badar. Sementara yang namanya Abu Lahab ini tidak tewas di dalam perang yang terjadi, tapi dia itu meninggal karena bisul yang mengenai dirinya sehingga dia mati karena bisul yang hinggap pada dirinya. Nah, ibu-ibu, yang kita lihat dari gambaran ini adalah bagaimana Allah yang memberikan kepastian bahwasanya orang seperti Abu Lahab dengan istrinya pasti masuk neraka karena dari sejak awal sampai akhirnya dia demikian benci dan memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia kafir kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka akhirnya dia itu celaka masuk neraka. Allah ceritakan hal ini kepada kita karena memang ada orang-orang yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab. Pasti masuk neraka, dan kalau orang kafir masuk neraka abadi di dalam neraka. Tidak akan pernah ditolong, tidak akan pernah diringankan siksanya, karena dia yang kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul, khusus terkait dengan Quran, demikian benci pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah yang disampaikan oleh Nabi ketika itu. Inilah yang kita lihat dari potongan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang terkait dengan surat Al-Lahab, yang kata Allah, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia pasti celaka. Tidak akan berguna bagi dia harta yang dimilikinya. Demikian juga apa yang dia usahakan dari anak-anak, dari berbagai yang dia punya. Dia ujungnya pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Demikian juga istrinya, sang pembawa kayu bakar. Dia di leher dari Ummu Jamil, istri Abu Lahab itu ada tali yang terbuat dari sabit neraka yang akan menyiksa dia di dalam neraka. Ini yang kita bisa lihat dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca pada pagi hari ini terkait dengan surat Al-Lahab. Demikian juga ada yang disebut dengan surat Al-Asr. Demikian yang bisa saya jelaskan dari gambaran ayat yang kita baca di pagi hari ini. Berikut, monggo kalau ada yang menjadi pertanyaan, dipersilakan. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ibu yang saya muliakan, banyak model perlindungan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Model-model perlindungan, doa-doa yang sifatnya perlindungan. Ya, seperti yang sudah kita jelaskan dalam keterangan yang berlalu, ya, surat Qul A'udzu Birabbin Nas dan Qul A'udzu Birabbil Falaq itu termasuk ayat yang akan melindungi kita. Ya, seperti itu. Ya, karena kedua surat itu disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Dua yang akan melindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan yang ada. Demikian juga dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam beberapa doa seperti a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma a'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Jadi doa atau bacaan yang sifatnya perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ya, banyak yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, dan kita bisa berdoa dengan doa-doa yang memang itu ada contoh dari Nabi SAW. Jadi lindungilah kita, lindungilah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan yang memang ada contoh dari Nabi SAW. Seperti itu. Silakan berdoa. Silakan bermohon kepada Allah dengan isti'adzah atau ta'awudz yang intinya melindungkan diri kepada Allah dari syaitan, dari kejahatan makhluk dan lain-lain sebagainya. Ini ya tentang yang melindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisakah kita tempelkan dari ayat surat yang ada di rumah atau di mana? Saya katakan tidak, karena kalau begitu itu memfungsikannya sebagai jimat. Ya, ayat Al-Quran dengan apa yang ada di dalamnya termasuk isti'adzah itu intinya kita melindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan. Apakah kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan binatang, ya seperti itu. Ini kita lindungkan diri kita kepada Allah. Kita baca, kita ucapkan sebagai permohonan kita kepada Allah dan kita yakinkan diri kita dikala kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melindungi kita. Ya seperti itu. Ya. Jadi ya seperti itu seharusnya baca, ya mengerti, pahami isinya, yakinkan diri ketika kita dengan bacaan itu kita memang melindungi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Seperti itu. Nah, kalau ditempelkan kan enggak ada fungsinya yang seharusnya kita baca, kita ucapkan sebagai permohonan kita. Dan kalau itu ditempelkan di dinding itu difungsikan sebagai jimat, dan jimat enggak boleh. Sebab Nabi mengatakan man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat berarti dia telah berbuat syirik. Termasuk dikala dikatakan ini ayat Al-Quran di dalamnya. Ya. Dikatakan enggak. Dan kebanyakan dari jimat-jimat itu kalaupun ada potongan ayat Al-Quran tidak sempurna. Cuplikan-cuplikan, potongan-potongan yang disusun, ya seperti itu. Ya, jadi kita katakan enggak seperti itu. Bacaan-bacaan yang ada, kita baca, kita pahami isinya. Demikian kita yakinkan bahwasanya kita dengan bacaan itu melindungi diri kita dari bermacam gangguan-gangguan. Ya, di antara potongan itu kan, ya banyak potongannya. Di antara potongan itu saya katakan ini ada di dalam bacaan wirid pagi. A'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta takhidhu bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratal mustaqim. Ya, aku berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kesempurnaan kalimat Allah Subhanahu wa taala min syarri kulli dabbah.
dari kejahatan setiap yang melanggar. Apakah manusia, jin, demikian juga binatang. Anta akhidun binasiyah. Kau ya Allah yang menguasai semua itu, yang memegang umur-umur. Inna Rabbi ala siratal mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku ada di atas jalan yang lurus. Jadi bacaan itu ya dibaca, ya diyakini, ya apa yang ada di dalam redaksionalnya, dan kemudian ya kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi. Jadi enggak ditempelkan. Jadi tidak ditempelkan. Kalau itu ditempelkan, sama memfungsikannya sebagai jimat, dan jimat itu dilarang. Kendati pun itu berupa ayat-ayat Al-Quran. Demikian. Monggo, pertanyaan lagi. Silakan, ada yang punya pertanyaan. Monggo, kalau ada. Gak ada mic-nya, mungkin terganggu ada. Monggo. Kalau dalam kondisi COVID ini kan ada temanku orang tuanya datang umroh, ya, terus di perjalanan itu meninggal. Nah, dia kan harus menjalankan keberkahan terus. Cuma dia bertanya dalam kondisi ini lebih sudah tahun depan atau harus sekarang? Ibu, terkait dengan umrah itu kan kesimpulannya terbuka sepanjang waktu. Jadi kalau umpamanya dia ingin menggantikan orang tuanya yang menjadi berangkat, kan bisa saja melaporkan dirinya kepada travel yang bersangkutan, sehingga pembiayaan yang seharusnya untuk ibunya itu tidak terjadi, ya, dan bisa digantikan dengan namanya. Tapi kan tentu dengan proses-proses ya semua yang terkait. Ya umpamanya misalnya sudah keluar, ya sudah siap berangkat, kan akhirnya bisa kan batal. Tapi kan itu akan diuruskan kembali oleh ya travel, dan tentu akan ada biaya-biaya tambahan karena dia menggantikan orang tua yang menjadi berangkat. Kalau orang dia bisa terpaksa. Kalau haji terpaksa ya dengan proses yang jauh, ya tidak bisa langsung. Kalau umrah kan terbuka panjang. Kalau memang kesempatan umrah itu memang dibukakan, ya, kan seperti itu. Kalau umrah bisa saja. Tapi kalau haji kan dengan proses yang panjang, belum tentu ibunya berangkat tahun ini rencananya ternyata meninggal, belum tentu bisa tahun ini diproseskan berangkat. Mungkin tahun depan. Ya, tapi bisa. Ya, dengan arti kata apabila ada orang tua yang sudah meninggal dunia, dia sudah sampai berangkat tahun ini, ya, dia digantikan oleh anaknya, bisa diurus ke Kementerian Agama, dan mereka yang memprosesnya dengan bukti-bukti bahwasanya memang ini anaknya. Ya, jadi bisa memakai nomor polisi dari orang tua yang sudah meninggal, tapi tidak bisa langsung ya pada orang tua, insyaallah. Seperti itu peraturan yang ada, ya, terkait dengan haji dan juga dengan umrah. Maksudnya Ustaz, apakah dalam kondisi ini penting nggak umroh itu masuk ke pertanyaan mereka itu gitu, dengan apa gitu kan dia bilang banyak saudaranya yang sulit gitu, apakah lebih baik uangnya diambil atau tetap melaksanakan niat ibunya gitu Ustaz? Ibu, saya bolehkan umrah dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini tidak maksimal. Biayanya mahal, ya, tapi tidak bisa maksimal. Contoh, orang yang pergi umrah itu hanya diberi waktu 3 jam untuk tawaf dan sa'i hanya sekali saja. Tidak boleh tawaf berikutnya. Nah kan? Padahal kalau dalam kondisi tidak pandemi kan bisa sepuasnya. Ya, kalau umrah dalam pandemi itu hanya sekali dia melakukan umrah dalam kurung tawaf dengan sa'i, dan itu hanya 3 jam. Besoknya nggak boleh lagi. Besoknya nggak boleh lagi. Hanya sholat di Masjidil Haram, tapi tawaf tidak boleh. Biayanya mahal. Jadi saya katakan, ya nggak enak. Ya bulan dulu saya katakan, ya kalau nanti sudah aman, ya sudah bisa lebih bebas, ya insya Allah akan lebih sempurna dan lebih maksimal. Kalau sekarang tidak, saya
cenderung mengatakan jangan sekarang, rugi saya bilang uangnya demikian banyak, sementara kesempatan menikmati ibadah pertama sekali dengan tawaf hanya diberikan satu kali saja. Seperti itu gambaran yang ada dalam kondisi kehidupan kita sekarang. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan ini atau masalah-masalah sebelum? Para jemaah yang semuanya, orang-orang Islam yang ada, kita katakan ada orang Islam yang benar-benar mau dengan Islam. Ada orang Islam yang dia itu masih belum mau dengan Islam. Kadang-kadang dia sinis dengan Islam. Kalau ada orang yang seperti itu, tahulah kita dengan modelnya, dan gak usah kita buang energi terhadap orang yang seperti itu. Ya. Jadi ngapain ngomong dengan orang seperti itu, orang modelnya seperti itu, selalu saja membantah, padahal kita sudah menjelaskan tentang Islam yang sebenarnya. Ya. Dia kalau dikatakan dia bukan orang Islam, dia nggak mau, dia mengatakan dirinya orang Islam, tapi itulah dia. Karena kan orang Islam yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini, ada orang-orang yang pemikirannya itu sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Seperti umpamanya pemikiran sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Dia nggak mau dia kehidupan ini diatur dengan agama. Bagi dia agama Islam ini hanya terkait dengan sholat, puasa, haji, ya sudah, ya kan? Nggak mau bicara bagaimana Islam dengan pemerintahan, dengan hukum, dengan ekonomi, dan dengan kehidupan masyarakat yang ada. Ada orang yang seperti itu. Jadi kalau udah kita ketahui orang yang modelnya seperti itu, ya sudah lah, buat apa kita ngomong dengan orang seperti itu. Ada orang yang kita katakan pikirannya itu liberal. Sudah jelas ayat, sudah jelas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tetap membantah ayat, membantah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia ingin melepaskan pikirannya sebebas-bebasnya tanpa ikatan. Nah kan tidak bisa. Kita kalau orang Islam kan harus terikat dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat, dan di dalam hadis Nabi. Apa yang dikatakan oleh Allah itulah kebenaran yang harus kita jadikan prinsip dalam kehidupan kita. Ketika yang dikatakan oleh Nabi SAW, sehingga orang beriman itu akan seluruhnya menerima Islam ini, menerima Al-Quran, menerima Nabi SAW. Pokoknya kalau seperti itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya saya imani, saya percaya. Tidak boleh ada kebencian terhadap Islam. Nah orang-orang yang Islam yang dikatakan benci, yang kepada Islam kan lucu. Kamu kan itu orang Islam, tapi benci kepada Islam. Ya, untuk orang yang seperti itu, saya katakan gak usah buang energi. Ya kalau dia masih terkait dengan kita, saudara kita, pemilik kita, ya doakan. Mudah-mudahan dia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak mampu, ya sudahlah. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang dalam kehidupan kita sekarang ini ada orang Islam yang gak suka dengan Islam, padahal sudah jelas ayatnya, sudah jelas hadisnya. Itu adalah suatu kesalahan dalam berpikir orang seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan. Monggo, ada silakan. Enggak dengar saya. Maju sedikit ini. Barangkali bisa. Baik terkait. Bisa begitu. Ya. Padahal dia itu menanyakan istri kan adalah satu suami.
antara suami istri itu harus satu hati dan satu pikiran dalam menghadapi kehidupan ini, yaitu dengan berpedoman kepada agama Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita ketika dia telah berumah tangga, bersuamikan seorang laki-laki, kan seperti itu kan dengan menikah itu dia diserahkan oleh ayahnya atau walinya kepada laki-laki itu untuk menjadi pantannya, ikutannya, kan gitu. Ibu ketika menikah, ibu bukan milik ayah dan ibu lagi, kan gitu. Sudah milik suami. Buktinya ketika sudah berumah tangga, diajak suami untuk pindah umpamanya, pergi kemana umpamanya, kan ikut, tinggallah ayah dari ibu itu, kan seperti itu. Jadi, nah, suami dikala dia itu betul-betul yang membimbing istrinya dengan agama harus patuh. Selama suami itu dia mengajar, dia membimbing kepada yang benar sesuai dengan agama, ikutilah, kan gitu. Tapi kalau sekiranya suami itu tidak benar, nah, ia tidak harus patuh. Ia tidak harus patuh. Ya, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah. Contohnya, dia tidak suka ibu kalau keluar rumah menutup aurat. Kamu gak cantik loh kalau kamu berpakaian seperti itu. Lebih cantik kalau kamu terbuka. Kamu kulit kamu putih, rambut kamu bagus. Dia suka istrinya terbuka. Nah, membukakan aurat seperti itu. Kalau memang suami seperti itu, ya gak boleh dipatuhi. Jadi yang seperti itu. Jadi ya, satukanlah hati, satukanlah pikiran antara suami dan istri yang ada dengan agama. Disitulah titik temu kita. Disitulah titik temu kita. Sehingga dua-duanya menjadi orang mukmin yang baik, taat beribadah, suka beramal, baik di dalam kehidupan. Ini yang harus kita capai di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kalau suami itu kita katakan gak benar, ya tugas istri untuk mengingatkannya. Ya, kalau gak benar, diingatkan. Apakah dia itu keterlaluan di dalam tidak benar itu? Nah kan itu jadi nanti permasalahannya seperti itu. Ya, kalau istilahnya masih bisa ditolerir, iya. Tapi kalau nggak bisa, udah keterlaluan umpamanya bertentangan betul dengan agama, maka ujungnya kan ya nggak pas lagi bersama-sama di dalam rumah tangga. Saya selalu katakan di dalam rumah tangga itu kita memang harus menyatu, hati pikiran kita menyatu, kita bertemu pada titik agama, titik akal sehat, titik hati nurani. Seperti itu kita dalam rumah tangga. Nah kalau ternyata dia itu nggak benar umpamanya dan tidak benar dia itu keterlaluan umpamanya, ya buat apa rumah tangga seperti itu? Akhirnya ujungnya cerai. Di tangan suami ada hak untuk mentalak dalam kurung mencerai. Di tangan istri ada hak fasakh, hak pembatalan pernikahan yang sekarang disilakan dengan gugat cerai. Ya, jadi kalau suami itu umpamanya minum minuman keras, main pukul terhadap istri, dan memberikan biaya untuk kehidupan, kasar dengan kata-kata umpamanya, ya buat apa punya suami seperti itu? Sudah diingatkan, gak bisa, gak berubah, ya buat apa saya ya punya suami seperti itu? Sementara dia sebagai istri kan berharap suaminya itu akan membimbingnya. Jadi seperti itu permasalahannya. Makanya antara suami dan istri mari bertemu pada titik ya agama, ya seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasul untuk kita berjalan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Seperti itu gambaran yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Ya, masih ada yang jadi pertanyaan lain? Ya Bu, suara kurang jelas dikeraskan kalau bisa. Ini mic-nya nggak ada. Moga-moga saya dengar, sedaya upaya saya dengar.
Kecelakaan apa itu? Sakal kutub yang patah kaki, patah tangan. Ya, Ibu, saya nggak tahu praktek dari sakal kutub itu. Apakah memang orang sakal kutub itu punya keahlian turun temurun, betul-betul keahlian dalam kurung kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada dia tanpa bantuan jin? Apakah memang tanpa bantuan jin dalam kurung memang keahlian yang turun temurun? Atau ada jin di situ? Ini ada tambahan keterangan. Minyak gosoknya itu dia ada pada hari tertentu, bulan tertentu, ngadunya juga dengan tertentu, dengan bacaan tertentu, ritual tertentu. Ya, kalau pakai tertentu itu pakai jin. Ada syaratnya. Kalau nggak dipenuhi syaratnya nggak bisa. Nah kalau gitu ya nggak boleh. Ya saya nggak tahu pasti praktik daripada orang sakal kutub itu. Saya hanya melihat kalau memang dia itu ngerti ya dengan yang ada, bagaimana dia meluruskannya kembali dengan mengurutnya, ya menyambungkannya kembali karena memang dia itu mengerti. Ya saya katakan monggo kalau tidak ada jin. Tapi kalau dikatakan dia itu dalam prakteknya dengan minyaknya ada ritual tertentu, umpamanya ada hari tertentu, iya, dan ada bacaan-bacaan tertentu, umpamanya berarti ada syarat-syarat yang dikatakan oleh jin kepada dia untuk dia bisa dengan pengobatannya. Kalau udah pakai jin, kesimpulan saya enggak. Saya lebih cenderung kepada kedokteran ortopedi, ya, dengan istilahnya ya dokter ahli ortopedi, ahli tulang itu kan dia tahu dan dia bisa meluruskan kembali, ya istilahnya bisa nyambungkan kembali atau barangkali dipasang pen umpamanya di dalam tubuh seseorang itu. Saya lebih cenderung kepada dokter ortopedi kalau sekiranya praktek dari sakal kutub itu memang diduga pakai jin. Saya nggak tahu pasti ya apakah memang dia. Nah iya, jadi ya kita kan harus mendapatkan informasi bagaimana sebenarnya. Ini ada informasi yang mengatakan dia dengan minyaknya dia pakai dia waktu tertentu, hari tertentu, dia kemudian dengan ritual-ritual tertentu. Ya tentu ada persyaratan dia untuk mengobati orang itu dari yang diatasnya dalam kurung yang diikutinya, dan itu adalah jin. Kalau jin saya cenderung enggak. Saya tetap mengatakan kalau udah minta tolong kepada jin, saya katakan tidak. Seperti demikian tentang model sakal kutub. Monggo Pak. Ya. Ibu bapak ibu saya muliakan, kalau abulah kan udah pasti, ini ayat yang mengatakan pasti abulah. Jadi anaknya juga kafir, ya. Utbah dan Utaibah yang saya sebut namanya tadi itu dia kafir, keluarganya anaknya. Di sini kafir, mujahid. Jadi kalau yang mereka kafir sampai akhir hayatnya, dia neraka. Ya.
itulah. Jadi apa yang kita katakan, kalau memang orang itu sudah dipastikan oleh Allah dia masuk neraka, iya. Di sini ayat yang mengatakan. Karena memang kenyataannya seperti demikian. Ulama dan istrinya, termasuk anaknya, Utbah dan Utaibah, kafir, dia ujungnya masuk neraka. Tapi ada yang lain kita katakan akhirnya dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya katakan, Abu Sufyan musuh bebuyutan Nabi pada setiap perang-perang yang terjadi. Bencinya bukan main, tapi ternyata akhirnya dia masih satu iman kepada Nabi. Anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Ya itu kan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak bisa mengetahui bagaimana. Yang saya selalu mengatakan kita, jika kita telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita beriman, bagaimana kita merawat iman yang ada, ya, menambah pemahaman dan pengetahuan kita tentang agama sehingga kita semakin yakin dengan agama ini. Kemudian kita berada di dalam ruang lingkup orang yang soleh yang selalu mengingatkan kita dari kelalaian kita, dari kelupaan kita, dan jangan berkawan dengan orang maksiat, jangan akrab dengan orang yang menyampaikan dosa berbahaya, dan banyaklah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bisa sampai akhir hayat tetap dalam keadaan beriman kepada Allah sehingga mati dalam keadaan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang semuanya, ini langsung kerja kita pada pagi hari ini yang mengaji membaca surat Al-Lahab. Mudah-mudahan dengan kita kaji dan memahami ayat-ayat Al-Quran menambah pemahaman dan keyakinan kita kepada agama ini sehingga kita semakin istiqamah dengan agama dengan hidayah yang telah kita dapatkan. Di akhir kesempatan ini, mari kita sejenak berdoa kepada Allah dan kita teruskan berdoa pada setiap akhir majelis, terutama sekali agar hidayah Allah Subhanahu Wa Taala selalu tercurah kepada kita dan kita berbimbing berjalan di atas kebenaran agama. Dan terkait dengan pandemi yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terjaga dari pandemi yang demikian menakutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanih. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Berakhir dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.